Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat waktu luang dan kesempatan untuk menyaksikan video dari channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tetaplah kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya, pada kesempatan ini saya doakan semoga rekan-rekan semua, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, Anda selalu dalam keadaan nikmat rezeki yang berkepanjangan, ya, Anda selalu dalam kemuliaan, dalam kejayaan, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, rekan-rekanku, pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dirahmati Allah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, ya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang keajaiban sholat tahajud yang saya alami, ya, mulai dari usia saya 13 tahun dan sampai nantinya sampai usia saya sekarang ini, ya. Melanjutkan kisah, ya, pada episode pertama, ya, itu pada saat saya lulus sekolah dasar waktu itu, ya, kemudian saya memasuki SMP favorit, ya, SMP yang cukup bonafit, ya. Alhamdulillah saya berhasil memasuki sekolah tersebut, dan di situ, ya, di situ rupa-rupanya persaingan sangat ketat sekali, ya. Saya lihat, ya, saya nampaknya rekan-rekan sekolah saya itu, teman-teman saya semuanya pinter-pinter, ya. Namun itu tidak menjadi hambatan bagi saya, ya, untuk menjadi lebih maju, ya. Saya terus belajar lebih giat. Saya selalu sering melaksanakan sholat tahajud, ya, pada sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 1 lewat lah, ya. Walaupun agak sedikit berat, agak sedikit takut, namun, ya, karena kita ingin menggapai keinginan, maka itu harus saya lakukan, ya. Alhamdulillah selama 3 tahun, ya, singkat cerita, di SMP tersebut saya tetap berprestasi, ya. Saya tetap mendapat ranking 2, ranking 3, ya, kala itu, ya, dan saya lulus dari SMP tersebut dengan nilai yang cukup memuaskan. Dan akhirnya setelah lulus dari SMP tersebut, saya memasuki sekolah SMA, ya, waktu itu, ya. Di SMA tersebut saya tidak banyak mengalami hambatan, ya. Lancar-lancar saja, karena mungkin saya sudah terbiasa, ya, terbiasa untuk menghadapi pelajaran-pelajaran yang mungkin agak sulit, ya.
karena saya semakin rajin belajar, semakin rajin berdoa pada sepertiga malam, sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat saya lalui, dengan mudah, alhamdulillah. Namun ya, pada saat SMA sholat tahajud saya sudah mulai jarang. Saya melakukannya hanya seminggu sekali, pada setiap malam Jumat saja, ataupun pada setiap saat saya ada ulangan semester atau ujian ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan banyak nikmat kepada saya ya. Saya masih diberikan prestasi ya di SMA, dan pada akhirnya, singkat cerita, saya berhasil lulus dari SMA dengan nilai yang memuaskan ya. Nah, di sini setelah tamat SMA, permasalahan mulai datang ya. Setelah kita tamat SMA ya, saya ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi waktu itu ya, perguruan tinggi negeri. Kemudian saya ikut tes, waktu zaman itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Alhamdulillah saya ikut tes dan saya berhasil lulus. Namun sangat disayangkan karena saya tidak bisa melanjutkan kuliah ya di Unsri waktu itu, Universitas Sriwijaya, karena orang tua saya tidak mampu membiayai saya sekolah, membiayai saya kuliah ya. Dan pada akhirnya saya tidak melanjutkan kuliah ya. Akhirnya saya ikut bekerja dengan bapak saya, membantu bapak saya ya. Bapak saya profesinya sebagai seorang buruh ya, buruh harian. Bapak saya sebagai tukang ya, tukang mebel, membuat lemari, kursi ya, kusen, pintu. Nah, itulah pekerjaan bapak saya. Kemudian saya ikut bekerja sama beliau, saya membantu beliau ya. Namun saya tidak putus harapan, saya tidak putus asa. Walaupun saya masih bekerja serabutan, saya juga rajin ngelamar kerja kesana kesini. Dan saya setiap malam saya berdoa, bermunajat kepada Allah ya. Bunyi doa saya tersebut, ya Allah, berikanlah saya pekerjaan dan penghidupan yang layak ya Allah. Akhirnya setelah saya jalani, saya tekuni ya perjalanan hidup saya, pada suatu ketika ya, ada saudara sepupu saya datang ke rumah saya dan mengajak saya untuk melamar pekerjaan di daerah Batam, Kepulauan Riau. Jadi sepupu saya ini mengajak saya merantau ke kota Batam ya. Akhirnya dengan izin orang tua dan mohon doa restu dari keluarga, dari ayah, dari ibu, dan dari kakek ya, diizinkan saya untuk merantau. Sesampainya di kota Batam ya, saya tidak langsung dapat pekerjaan. Saya sempat 3 bulan waktu itu mencari pekerjaan sana sini. Akhirnya saya dapat seorang teman mengajak saya untuk bekerja di galangan kapal waktu itu ya. Akhirnya karena saya belum dapat pekerjaan, saya terima tawaran tersebut ya. Akhirnya saya kerja di galangan kapal tersebut ya. Namun pekerjaannya itu agak kurang saya minati ya. Kurang saya minati karena bukan keinginan ya, bukan cita-cita saya untuk bekerja di kapal ya, ataupun di galangan kapal. Karena kerjanya lumayan cukup berat ya, karena kita kerja di lapangan. Akhirnya saya resign ya. Setelah 3 bulan kerja di situ, saya resign. Kemudian ya, saya mencari pekerjaan lagi ya. Nah, jadi selama seminggu itu, kalau nggak salah selama seminggu saya mendapat resign ya. Saya resign dari pekerjaan tersebut. Saya seminggu mencari pekerjaan. Malamnya saya sholat tahajud ya. Alhamdulillah ya, selama seminggu itu keesokan harinya
ada teman saya yang lain datang ke rumah ya, menawari pekerjaan sama saya. Saya ditawarin kerja di tempat perusahaan abang dia. Dia punya abang sebagai manajer ya di perusahaan itu, yaitu perusahaan elektronik ya, milik milik investor Singapura waktu itu. Perusahaan tersebut ya dikelola oleh orang Singapura, dan abangnya teman saya itu sebagai manajernya ya. Dan teman saya juga kerja di situ. Akhirnya saya membuat lamaran, saya masukkan lamaran ya. Kemudian saya dipanggil untuk tes ya. 1 hari dari situ, kemudian saya dipanggil untuk kerja, untuk taken kontrak. Ya, kontrak yang pertama itu 6 bulan ya, 6 bulan. Terus setelah 6 bulan dilanjutkan lagi kontrak kedua ya, 1 tahun ya. Jadi setelah saya kerja di situ, saya merasa senang ya, pekerjaannya memang lumayan agak cocok dengan saya ya. Di samping itu juga gajinya cukup lumayan ya, cukup lumayan. Tiba pada kontrak ketiga, yaitu 2 tahun lagi ya, saya taken kontrak 2 tahun. Jadi genapnya saya kerja di PT Biji Industri tersebut ya, 3 tahun. Kontrak pertama 6 bulan, kontrak kedua 1 tahun, kontrak ketiga 2 tahun. Namun tidak sampai 2 tahun ya. Pada tahun 2000 akhir ya kalau nggak salah, itu terjadi krisis moneter besar-besaran ya di Indonesia ya. Dampaknya juga sampai ke kota Batam ya. Akhirnya PT di kota Batam itu ya, para down, semuanya pada down semua ya, sehingga para investor asing menarik dana investasinya ya. Akhirnya kontrak saya tidak disambung ya, sisa kontraknya dibayar ya oleh perusahaan tersebut, dan mendapat pesangon ya, alhamdulillah. Akhirnya saya menganggur lagi. Sudah menganggur lagi di situ, saya mencari kerja lagi selama 1 bulan ya. Pada saat saya capek ya, saya pergi ke masjid. Waktu itu baru jam 10.30, sehingga di Masjid Raya Batang Center ya, saya sholat duha, kemudian saya istirahat ya di sebuah taman. Di situ ada taman di Batang Center. Saya beli koran ya, saya baca koran ya sama teman saya. Di situ ya ada sebuah kolom ya, kolom lowongan kerja. Lowongan kerja bahwasanya di sebuah perusahaan distributor membutuhkan karyawan ya, karyawan bagian gudang, staf administrasi, dan security. Kemudian saya mencoba bersama teman saya mengirimkan lamaran di perusahaan distributor tersebut. Teman saya ngelamar menjadi security, dan saya ngelamar menjadi bagian administrasi waktu itu. Alhamdulillah ya, setelah 1 minggu rupanya saya mendapat panggilan pekerjaan dari perusahaan tersebut ya, dan teman saya belum berhasil untuk kerja di situ, tidak dipanggil ya. Kemudian saya dipanggil di interview ya. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali saya bisa diterima kerja di situ. Gajinya lumayan besar ya, beserta fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Syukur, alhamdulillah. Saya bersyukur ya, karena saya selalu bermunajat ya pada malamnya. Siang saya berusaha mencari pekerjaan, malamnya saya tahajud berdoa kepada Allah agar dapat pekerjaan yang lebih layak ya. Alhamdulillah, rupanya pekerjaan ini cocok bagi saya dan sesuai dengan cita-cita saya, yaitu ingin kerja di kantoran waktu itu ya. Alhamdulillah sudah tercapai, dan alhamdulillah gajinya pun cukup lumayan besar ya. Selain itu juga mendapat fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan ya, alhamdulillah. Kemudian teman saya ini yang tadinya ngelamar security, dia nggak dapat, akhirnya dia pergi ke kota Tanjung Balai Karimun ya. Di situ ada teman juga di situ.
akhirnya ada lowongan pekerjaan waktu itu di kantor pemerintahan waktu itu. Alhamdulillah dia diterima di kantor pemerintahan tersebut ya sebagai honorer waktu itu. Mungkin karena sekarang sudah beberapa hampir puluhan tahun juga, beliau juga sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Alhamdulillah. Itulah teman saya juga rajin mendawamkan sholat tahajud. Mungkin sampai di sini dulu ya kisah keajaiban tahajud yang saya alami ya bersama teman saya juga berhasil ya masuk ke bekerja di pemerintahan ya, karena rajin mendawamkan sholat tahajud ya. Jadi bagi rekan-rekan pemirsa channel Cahaya Al-Qur ya, bagi para pejuang tahajud ya, jangan putus asa ya, terus jalankan sholat tahajud ya. Tugas kita hanya berusaha, hanya berdoa. Allah yang menentukan. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, sesuai dengan janji Allah ya di dalam surat Al-Isra ayat 79 ya, yang artinya bangunlah di sepertiga malam ya, bertahajudlah pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah menaikkan derajatmu ya, itu janji Allah. Kemudian dalam ayat lain juga ya, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18 ya, wabil asharihum yastaghfirun ya, dan pada akhir malam setelah melakukan sholat tahajud ya, dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Allah Tuhannya yang Maha Pengampun. Jadi dengan kita banyak beristighfar di waktu tahajud ya, setelah selesai sholat tahajud kita banyak beristighfar, dosa-dosa kita diampuni, dan insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti selanjutnya setelah ini dari saya bekerja itu kan masih bujangan tuh. Nanti setelah episode ini ada episode kelanjutannya, yaitu episode ketiga nantinya ya, dari saya bujangan, saya bekerja sampai saya mendapat jodoh dan akhirnya sampai usia saya sekarang ini ya. Mungkin cukup di sini dulu ya kisah pengalaman tahajud. Nanti akan kita lanjutkan ke episode berikutnya ya, karena mengingat waktu mungkin sudah cukup panjang ya saya bercerita, takutnya teman-teman juga bosan ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa ya di video channel Cahaya Al-Qur berikutnya yang mungkin bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.